Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam Renungan Sekar. Saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang boleh memberikan kepada kami sekali lagi hari yang baru untuk kami masuki. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berikanlah kami kerendahan hati untuk dibentuk, diarahkan oleh firman-Mu. Kami berdoa menyerahkan waktu di depan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang pagi ini diambil dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara, dalam dua ayat ini, Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat di Galatia bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, maka akan ada ciri-cirinya, yaitu karakter buah Roh Kudus yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, tema hari ini adalah berbuah, bukan berbusa. Tipsnya yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini adalah buah, B-U-A-H. Apa itu buah? Ini merupakan sebuah singkatan. B yang pertama itu adalah bergantung pada Tuhan dalam doa. Bapak Ibu Saudara, di rumah saya itu ada pohon jambu yang tumbuh di depan rumah karena dulu 5 tahun yang lalu saya membeli bibitnya. Jadi masih kecil sekali itu pohon jambu, mungkin sekitar 20-30 cm doang tumbuhnya. Sekarang pohon jambu itu sudah berbuah dengan sangat rimbunnya, sangat sering sekali berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu pohon itu bisa menghasilkan buah yang begitu banyak. Padahal waktu itu saya membeli 2 bibit, artinya ada 2 pohon. Tapi yang menarik adalah satu pohon itu bisa berkembang, berbuah sampai saat ini, sementara satu pohon lagi itu mati. Dan sudah tidak ada bekasnya lagi sampai saat ini. Kenapa? Karena sudah saya buang. Ingat Bapak Ibu Saudara, jika pohon itu kering, jika pohon itu mati, maka tidak akan ada gunanya lagi, jadi pasti dibuang oleh pemiliknya. Yang membuat penasaran Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat satu pohon bisa bertahan, yang satu lagi mati gitu ya? Bibitnya sama, jenis tanah atau media tanamnya itu juga sama. Bahkan kalau yang satu disiram, pasti yang lainnya juga disiram. Yang satu dikasih pupuk, yang lainnya juga pasti saya kasih pupuk, Bapak Ibu Saudara. Rahasianya ini sebenarnya ternyata diungkapkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara, kita hanya bisa berbuah dengan bergantung pada anugerah Tuhan. Cara bergantung pada Tuhan adalah kita mau berlutut, kita mau berdoa, kita menyadari bahwa hanya karena belas kasihan, hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhanlah, maka kita bisa berbuah, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang bergantung pada Tuhan dalam doa, itu akan dijauhkan dari sikap sombong, merasa lebih daripada orang lain, atau sebaliknya, minder, merasa nggak bisa melakukan apa-apa, karena sadar sesungguhnya bahwa Allah lah yang memampukannya untuk bisa menghasilkan buah. Yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, upaya berakar dalam firman. Bapak Ibu Saudara, Allah yang memberikan pertumbuhan, tapi manusia perlu mengusahakan bagiannya dengan menanam, menyiram, merawat, dan lain-lain. Ibarat Bapak Ibu Saudara, kalau kita lagi mencuci baju, merendam pakaian di dalam sebuah ember, lalu kemudian kita berkata bahwa Allah sanggup untuk mengeringkan pakaian itu sehingga kita nggak perlu ngapa-ngapain. Kan itu bukan sesuatu yang masuk akal ya. Kita akan berkata itu konyol sekali gitu. Sebaliknya kita perlu untuk keluarkan baju dari ember yang berisi air, kita perlu peres itu baju kita. Kita perlu jemur, kita jembreng di jemuran begitu ya. Urusan matahari itu akan bersinar dengan terik atau ketutup awan atau bahkan hujan, itu bukan urusan kita, itu bagiannya Tuhan. Tetapi bagian kita perlu kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Bagian kita untuk dapat berbuah itu adalah kita harus berakar di dalam firman. Kalau kita nggak punya akar yang kuat, mustahil kita bisa tumbuh, apalagi berbuah bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa berakar dalam firman Tuhan, kita perlu sengaja meluangkan waktu kita untuk membaca firman tiap hari. Mari Bapak Ibu Saudara, kita upayakan berakar dalam firman sehingga kita diperlengkapi Tuhan untuk melakukan tahap yang ketiga. B, U, A. A yang ketiga adalah ayo lakukan firman. Bapak Ibu Saudara, percuma jika kita tahu banyak firman Tuhan, kita mengajarkan, bahkan mungkin kita rajin ngomongin firman Tuhan tiap ada kesempatan sampai berbusa-busa gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi jika kita tidak berusaha melakukan firman Tuhan itu, maka itu sama saja dengan iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti besar kepala, tahu banyak firman Tuhan, tapi kakinya kecil, nggak mau lakukan firman Tuhan, nggak mau jalan untuk melakukan. Apalagi jika kita menggunakan firman Tuhan untuk menyerang, untuk menghakimi orang lain. Sementara nggak ada usaha dari diri kita sendiri untuk melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Maka ini otomatis akan membuat orang-orang bilang, ah, kamu mah NATO, no action, talk only. Atau dalam bahasa sehari-hari kita katakan orang seperti itu omong doang. Atau kasarnya, bacotnya aja gede gitu ya. Dalam tema kita hari ini, dia mah bukan berbuah, tapi berbusa doang. Busa yang tidak ada dampaknya, tidak bisa dirasakan manfaatnya sama sekali, cuman kelihatan sebentar, habis itu lenyap begitu ya. Ada orang yang berkata begini Bapak Ibu Saudara, tindakan membuktikan siapa seseorang yang sesungguhnya. Kata-kata hanya membuktikan siapa yang mereka inginkan. Saya ulang ya Bapak Ibu Saudara. Tindakan membuktikan siapa seseorang yang sesungguhnya. Kata-kata hanya membuktikan siapa yang mereka inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya bisa berbuah, ayo lakukan firman. Tahap terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang keempat itu adalah H. Hidup jadi berkat. Keluarga saya sangat suka dan senang sekali ketika pohon jambu kami berbuah, Bapak Ibu Saudara. Makin sering berbuah, makin rajin kami memeliharanya supaya lebih banyak berbuah. Saya juga makin rajin kasih pupuk dan lain-lain gitu ya. Saya coba membayangkan mungkin begini ya perasaan Tuhan Sang Pencipta yang bersuka cita ketika melihat hidup kita anak-anaknya itu seperti pohon yang berbuah, dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar, dan mereka kemudian jadi memuliakan nama Tuhan kita. Dengan begitu, maka akan tergenapi firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara, jika kita sungguh jalankan BUA, bergantung pada Tuhan dalam doa, upaya berakar dalam firman, dan lakukan firman, maka kita akan merasa begitu dekat dengan Tuhan. Begitu peka akan kasih dan berkat Tuhan. Sehingga sebagai dampaknya, maka kita siap hidup jadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Buah hidup kita membuat orang lain tuh jadi tertarik buat datang kepada Yesus. Mereka penasaran mau ketemu, mau kenal Yesus karena melihat hidup kita yang mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka. Kata-kata kita itu bisa menyejukkan, membangun, menghibur, mengarahkan pada kebenaran, mendatangkan manfaat. Perbuatan kita juga demikian, bermanfaat bagi orang lain, menolong, penuh kasih yang nyata, Bapak Ibu Saudara. Jadi di tahap yang keempat ini, hidup jadi berkat, itu adalah bukti nyata kita melakukan BUA, 3 tahap sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, pohon jambu di rumah saya, buahnya itu dapat dinikmati orang. Karena jika dia hidup dan berbuah untuk dirinya sendiri, maka buah itu tidak ada gunanya, selain jadi busuk, jatuh, lalu masuk ke tong sampah, atau bahkan dibakar sebagai sampah, begitu ya, nggak ada gunanya. Bapak Ibu Saudara, jika kita mau hidup tidak membusuk buat diri kita sendiri, maka mari kita hidup jadi berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak menyia-nyiakan hidup yang Engkau berikan kepada kami.
Bantulah kami untuk menghasilkan buah di dalam hidup kami, menjalankannya dengan setia, bergantung padamu di dalam doa-doa kami setiap hari. Upaya berakar dalam firman Tuhan di dalam keseharian kami. Lalu kemudian kami juga ayo lakukan firman Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga kami bukan cuma ngomong, tetapi kami bisa menghasilkan buah, yaitu hak hidup jadi berkat. Hidup yang mendatangkan kemuliaan bagi namamu, bagi setiap orang yang mendengar perkataan ataupun melihat perbuatan kami. Mereka dapat tertarik datang kepada Tuhan Yesus dan memuliakan namamu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dan biarlah hari ini ada banyak orang yang memuliakan nama Tuhan di surga karena mereka melihat buah Roh Kudus yang nyata melalui perkataan maupun juga perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati.